Pembelajaran PPKN kelas 1 SD Abata Islamic School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah bertemu kembali dengan pembelajaran PPKN bersama Ustazah Diana. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa bersama. Dengan berdoa bersama, semoga Allah berikan kita kelancaran. Teman-teman, selanjutnya Ustazah izin menyampaikan beberapa pijakan terlebih dahulu. Pijakan yang pertama, pastikan duduk tenang. Pijakan yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Pijakan yang ketiga, pastikan tuntas mengerjakan proyek. Dan pijakan yang terakhir, pastikan beres-beres setelah tuntas mengerjakan proyek. Nah, sekarang kita masih di tema yang sama, yaitu tema 7 yang berjudul benda, hewan, dan tanaman di sekitarku, dengan subtema yang berbeda, yaitu tanaman di sekitarku. Teman-teman, materi kita hari ini berjudul merawat tanaman. Nah, subtemanya yaitu tanaman di sekitarku. Kita nyanyikan lagu bersama-sama ya teman-teman, tentang lagu subtema hari ini yang berkaitan dengan tanaman di sekitarku, dengan nada lagu Lihat Kebunku. Ustazah hitung sampai 3 ya, kita nyanyi bersama. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, lagunya seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan subtema kita hari ini berkaitan dengan tanaman di sekitarku. Tanaman adalah makhluk hidup yang tumbuh di darat dan di air, entah itu di perbukitan, lereng gunung, gurun, salju, rawa-rawa, atau di wilayah dengan geografis lain. Sedangkan yang dimaksud dengan tanaman di sekitar adalah tanaman yang hidup dan tumbuh di sekitar lingkungan di mana kita tinggal atau kita tempati. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa jenis tanaman. Tanaman dataran rendah. Tanaman dataran rendah adalah tanaman yang hidup dan tumbuh pada bagian permukaan bumi yang datar, bahkan mendekati rata atau landai. Nah, dataran rendah juga didefinisikan sebagai hamparan tanah yang lapang dan memiliki ketinggian relatif rendah. Contohnya seperti tanaman padi, kelapa, pisang, dan jagung. Selanjutnya yaitu tanaman dataran tinggi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, untuk tanaman dataran tinggi sendiri didefinisikan sebagai tanaman yang memang hidup ya di suatu tempat atau lokasi yang memiliki permukaan tanah berada di atas ketinggian 700 mdpl. Nah, contohnya seperti tanaman wortel, kemudian ada juga tanaman salada, stroberi, dan apel. Nah, dan yang terakhir yaitu tanaman hias. Tanaman hias adalah jenis tanaman yang ditanam untuk menciptakan kesan keindahan, di mana kesan keindahan ini ataupun kesan kecantikan ini dapat menciptakan daya tarik tersendiri. Kemudian, tanaman hias merupakan tanaman yang umumnya ditanam di halaman rumah atau ditempatkan dalam ruangan menggunakan pot sebagai tempatnya. Contohnya seperti tanaman bunga matahari, tanduk rusa, lidah mertua, silih gading, dan lili puris, serta tanaman hias yang lainnya.
Nah, teman-teman, di sini ada contoh tanaman di sekitar kita. Teman-teman bisa melihat gambarnya ya. Gambar yang pertama yaitu pohon pepaya. Gambar yang kedua ada tanaman putri malu. Dan yang ketiga pohon pisang. Nah, pohon pisang ini sering kita temui ya, teman-teman. Nah, ada juga tanaman padi dan yang terakhir adalah tanaman bunga matahari. Nah, teman-teman, bagaimana cara merawat tanaman? Sesuai dengan materi kita hari ini, Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara merawat tanaman yang baik. Yang pertama yaitu melakukan teknik penyiraman air yang tepat. Artinya, cara merawat tanaman itu sangat bergantung pada jenis tanaman yang kamu miliki, termasuk juga teknik penyiraman air yang tepat. Jadi, supaya kamu semakin tanggap dalam cara merawat tanaman, ada baiknya teman-teman di rumah tahu kebutuhan air yang diperlukan oleh jenis tanaman yang teman-teman miliki di rumah. Yang kedua, memberikan sinar matahari secara merata. Cara merawat tanaman yang kedua ini, setelah memberikan air, yang kedua adalah memberikan sinar matahari yang cukup. Agar apa teman-teman? Agar mereka dapat berfotosintesis dengan baik dan tidak kekeringan. Lalu yang ketiga yaitu kontrol suhu dan kelembapan yang pas. Apapun jenis tanaman yang teman-teman miliki di rumah, baik sayur, buah-buahan, bunga, atau tanaman hias, semuanya pasti membutuhkan suhu dan tingkat kelembapan yang pas. Sebagai rutinitas cara merawat tanaman yang baik, teman-teman harus rajin mencari tahu suhu dan kelembapan yang sesuai dengan jenis tanaman yang teman-teman miliki di rumah. Dan yang keempat yaitu potong tanaman yang kering atau mati. Nah, teman-teman, apabila tanaman teman-teman di rumah ada yang sebagiannya kering atau mati, silakan dipotong. Karena jika tidak dipotong akan mengakibatkan memberikan pengaruh yang besar kepada tanaman-tanaman yang lain dan membuat tanaman tersebut mati. Nah, yang kelima, hindari pupuk kimia. Cara merawat tanaman yang baik umumnya selalu menggunakan keutamaan bahan perawatan yang baik pula. Misalnya pupuk alami atau perawatan yang bersifat organik yang bebas dari bahan-bahan kimia berbahaya. Contoh pupuk organik sendiri teman-teman bisa temukan atau teman-teman bisa buat sendiri dari kotoran-kotoran hewan. Contohnya yaitu kotoran kambing, sapi, ayam, dan lain-lain. Nah, teman-teman, manfaat mengetahui cara merawat tanaman sebetulnya sangat besar untuk kita. Manfaat yang pertama yaitu kita dapat mengetahui bagaimana cara merawat tanaman yang baik. Yang kedua, menjadi pribadi yang penyayang terhadap makhluk Allah seperti tanaman. Yang ketiga, tanaman akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan yang keempat, kita dapat memetik hasil panen yang baik dan melimpah. Nah, teman-teman bisa melihat ya, di sini ada contoh kegiatan yang menggambarkan cara merawat tanaman. Nah, gambar yang pertama, cara merawat tanaman itu sendiri yaitu dengan menyiram tanaman tersebut. Yang kedua, menjaga kualitas tanah. Yang ketiga, memberikan sinar matahari secara merata. Dan yang keempat, memotong rumput atau daun yang kering. Nah, kesimpulan yang dapat Ustazah sampaikan bahwa tanaman merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki manfaat yang sangat banyak bagi keberlangsungan hidup manusia khususnya. Merawat tanaman dengan cara yang baik merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan terhadap tanaman itu sendiri. Maka, rawatlah tanaman sebagaimana mestinya. Nah, teman-teman bisa melihat ya di sini ada proyeknya. Teman-teman, silakan melakukan wawancara kepada salah satu anggota keluarga di rumah. Langkah-langkahnya yaitu teman-teman siapkan alat tulis terlebih dahulu. Kemudian, teman-teman melakukan wawancara kepada salah satu anggota keluarga, bisa kepada bunda atau ayah, ya, mengenai bagaimana cara merawat tanaman yang baik. Lalu setelah itu hasil wawancara tersebut teman-teman fotokan, dan setelah difoto teman-teman bisa kirim ke Google Classroom. Nah, alhamdulillah teman-teman, sekarang kita sudah memasuki subtema 4 yang berjudul bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Teman-teman, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bentuk. Bentuk ialah suatu titik di mana antara ruang dan massa itu bertemu. Kemudian bentuk juga merupakan penjabaran geometris dari bagian semesta bidang yang ditempati oleh objek tersebut, yaitu ditentukan oleh batas-batas terluarnya. Nah, mudahnya kita memahami bentuk itu adalah satu titik ya, bentuk itu berwujud dan dapat kita sentuh.
Kemudian kita akan membahas tentang warna. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya yang sempurna. Ya, kemudian ukuran. Ukuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ukuran adalah hasil mengukur. Artinya, lain ukuran adalah bilangan yang menunjukkan besar atau kecilnya suatu satuan tertentu. Nah, dan selanjutnya yaitu permukaan benda. Permukaan benda adalah lapisan terluar dari suatu benda. Nah, teman-teman, di sini kita ada lagu subtemanya. Di mana lagu subtemanya ini berkaitan dengan benda di sekitarku, menggunakan nada lagu, bentuk, dan warna. Kita bernyanyi bersama ya, teman-teman. Hai teman-teman, lihatlah kemari, macam-macam bentuk yang ada di sini. Lingkaran, segitiga, dan juga persegi, ada di mana-mana kau bisa temui. Hai kawan-kawan, cobalah kesini, ku punya warna indah sekali. Merah, hijau, kuning, berwarna-warni, seperti pelangi di pagi hari. Seperti pelangi di pagi hari. Nah, seperti itu ya teman-teman lagunya. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang ciri-ciri benda itu sendiri. Nah, teman-teman, setiap benda itu mempunyai ciri-ciri benda, yaitu memiliki warna, bentuk, ukuran, wujud, tekstur, dan rasa. Yang pertama kita akan membahas tentang warna benda. Warna benda itu bermacam-macam. Kita menggunakan mata untuk melihat warna benda. Perhatikan warna benda-benda berikut ya teman-teman. Yang pertama ada sandal. Nah, sandal berwarna biru. Nah, yang kedua ada apel teman-teman. Apel berwarna merah. Dan yang ketiga ada daun. Daun berwarna hijau. Seperti itu contohnya. Lalu yang kedua bentuk benda. Benda memiliki bermacam-macam bentuk. Ada bentuk lingkaran, segi empat, persegi, persegi panjang, dan persegi tiga. Ada juga berbentuk balok, kubus, dan bola. Teman-teman bisa melihat di gambar ya. Nah, ada yang berbentuk segitiga, ada yang berbentuk kubus, ada yang berbentuk lingkaran. Seperti itu teman-teman bentuk benda. Nah, sekarang ukuran benda. Ukuran benda berbeda-beda. Ada benda yang besar, ada benda yang kecil, ada juga yang panjang, dan ada yang pendek. Teman-teman bisa melihat contohnya secara langsung. Ada gambar yang pertama yaitu kucing. Kucing yang pertama dia besar dan panjang. Kucing yang kedua berukuran kecil dan lebih pendek. Kemudian ada pensil. Pensil yang pertama itu kecil dan pendek. Pensil yang kedua itu panjang, kemudian dia juga besar. Seperti itu ukuran teman-teman. Untuk permukaan benda dibedakan menjadi kasar dan halus. Ada benda yang memiliki permukaan kasar dan ada benda memiliki permukaan yang halus. Kulit kita dapat membedakan kasar dan halusnya benda. Perhatikan benda di sekitarmu ya teman-teman. Nah, contohnya Ustazah berikan contoh gambar yang pertama yaitu tekstur pada semangka itu halus teman-teman. Teman-teman pernah mencoba menyentuh tekstur permukaan semangka? Nah, halus bukan? Selanjutnya yang kedua yaitu tekstur pada durian itu kasar atau tajam. Apakah pernah teman-teman melihat buah durian? Bukankah permukaan buah durian itu kasar dan tajam? Seperti itu. Nah, teman-teman, sekarang kita memasuki materi, yaitu aturan penggunaan benda. Pengertian benda. Benda adalah sesuatu yang memiliki bentuk, wujud, massa, dan contohnya adalah ada juga benda padat, benda cair, dan benda gas. Yang kedua yaitu wujud benda. Wujud benda ada 3, ada yang benda padat, benda cair, dan benda gas. Ada benda yang pada dasarnya keras, ada benda padat lunak. Kita merasakan keras dan lunaknya benda dengan kulit ya teman-teman. Nah, perhatikan benda di sekitarmu. Benda apa saja yang berwujud cair? Coba teman-teman cari. Lalu benda apa saja yang berbentuk gas? Coba teman-teman juga amati. Nah, contoh benda gas adalah udara. Udara dapat kita rasakan, akan tetapi udara tidak dapat kita lihat. Nah, contoh wujud benda seperti yang pertama yaitu air jeruk. Air jeruk ini bersifat cair.
Kemudian air susu juga bersifat cair. Ada balon teman-teman. Nah, balon ini benda yang bersifat gas. Selanjutnya, aturan dalam penggunaan benda. Ketika kita menggunakan suatu benda, ternyata ada aturannya loh teman-teman. Yang pertama, teman-teman merawat dan menjaganya. Yang kedua, menggunakan benda sesuai fungsinya. Yang ketiga, merawat jenis benda sesuai dengan jenis bendanya. Dan yang terakhir, menyimpan barang sesuai dengan fungsinya. Nah, contoh kegiatan yang menggambarkan aturan penggunaan benda. Yang pertama yaitu menyimpan benda pada tempatnya. Yang kedua, merawat benda sesuai jenisnya. Yang ketiga, menggunakan benda sesuai fungsinya. Nah, kesimpulan yang dapat Ustazah sampaikan bahwa benda merupakan sesuatu yang memiliki wujud, bentuk, dan massa. Contohnya benda padat, cair, dan gas. Aturan penggunaan benda merupakan suatu tata cara bagaimana menggunakan benda sesuai dengan fungsinya. Jika benda digunakan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya, maka benda tersebut akan menjadi terawat dan tidak mudah rusak. Nah, teman-teman, proyek yang kedua di materi yang kedua ini yaitu silakan teman-teman membuat satu gambar benda yang ada di rumah dan menuliskan cara penggunaan serta perawatan benda tersebut. Langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan yang pertama adalah teman-teman menyiapkan buku gambar, pensil, dan alat mewarnai. Yang kedua, teman-teman membuat satu gambar benda yang ada di rumah. Yang ketiga, silakan warnai benda tersebut. Lalu tulislah cara penggunaan dan perawatan benda tersebut dan kirimkanlah proyek dalam bentuk gambar atau foto ke Google Classroom. Selamat mengerjakan tugas teman-teman. Semoga Allah mudahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.